Pun memiliki gangguan perkembangan misalnya dalam motorik kasar atau motorik halus sehingga memerlukan terapi untuk meningkatkan perkembangan secara fisik. Kemandirian anak Down syndrome menjadi tujuan utama dalam pembekalan anak Down syndrome. Anak dalam pembelajaran daring ini, anak-anak ini cuma terkendala dalam hal motorik. Kawan-kawan pasti sudah mengetahui, sejatinya setiap anak mempunyai hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10, penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Namun, pada masa pandemi COVID-19 ini, membuat setiap sekolah inklusi dan sekolah disabilitas memaksa proses pembelajaran anak disabilitas dilakukan dengan sistem daring atau online. Hal ini menjadi hambatan dan memiliki impact yang sangat luar biasa bagi kebutuhan latihan motorik halus anak Down syndrome. Pada tahun 2018, jumlah siswa penyandang disabilitas lebih dari 993.000 orang. Mereka tersebar di 2.241 sekolah luar biasa dan 29.000 sekolah inklusi di seluruh Indonesia. Sejak 18 Mei sampai 2 Juni 2020, Kemendikbud bekerjasama dengan UNICEF melakukan survei. Sebanyak 96,6% siswa belajar sepenuhnya dari rumah. Seperti pelajar yang tak berkebutuhan khusus, para murid dengan disabilitas pun terkena dampak COVID. Hasil riset suara disabilitas dari Indonesia terhadap 128 anak penyandang disabilitas menunjukkan 67,9% di antaranya kesulitan mengikuti metode belajar online. Yang dimana kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan bimbingan orang tua pada anak Down syndrome memiliki beberapa kendala, sehingga tidak sedikit orang tua yang meminta pihak sekolah untuk dapat dengan segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kendala yang dialami orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah meliputi kurangnya stimulasi pada anak Down syndrome, sehingga kurang berkembangnya keterampilan motorik halus. Stimulasi pada anak Down syndrome bisa dioptimalkan dengan media permainan untuk melatih motorik halus anak. Namun, begitu banyak media permainan yang dibuat dari bahan berbahaya dan beracun. Tak hanya berbahaya, bahannya pun juga tidak ramah lingkungan. Sensor bahannya plastik merupakan bahan yang paling sering digunakan untuk membuat mainan anak. Meski umum, namun mainan dari bahan plastik merupakan bahan yang paling berpotensi untuk disusupi bahan kimia berbahaya lainnya. Untuk menyelamatkan anak yang cenderung menggigit mainannya, maka sebaiknya mengganti mainan dengan bahan yang aman dan ramah lingkungan. Tahun 2020 telah membuka mata dunia bahwa pendidikan harus bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi, termasuk pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan dengan The Sustainable Development Goals, poin keempat, quality education, yaitu menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, termasuk anak berkebutuhan khusus Down syndrome, dengan merancang gagasan dan inovasi yang nantinya bisa diterapkan. Maka dari itu, kami memberikan inovasi berupa media permainan yang aman berbahan pangan, ramah lingkungan, ekonomis, dan juga berguna bagi pengembangan motorik halus pada anak Down syndrome. Media permainan ini bernama Edible Sand, yang terbuat dari bahan pangan kacang polong. Kacang polong mengandung kolin yang dapat merangsang proses mielinisasi jaringan saraf, memperbaiki komunikasi saraf dengan otot, mengurangi reaksi peradangan, dan meningkatkan neurotransmitter otak pada anak Down syndrome. Tak hanya itu, kacang polong mudah diolah menjadi bahan dasar tepung yang nantinya akan dijadikan media permainan yang aman dan ramah lingkungan untuk anak Down syndrome. Langkah pembuatan media permainan Edible Sand. Pertama, kami akan melakukan pengolahan kacang polong menjadi bahan dasar tepung. Setelah menjadi tepung, diberikan sedikit minyak zaitun yang tentunya mempunyai kandungan lemak yang baik untuk anak Down syndrome. Kemudian,
temukan tekstur edible sand yang diinginkan. Permainan ini bisa dimodifikasi dengan menambahkan pewarna makanan yang tentunya terbuat dari warna sayur dan buah-buahan yang aman untuk anak Down syndrome agar menjadi lebih menarik. Media permainan edible sand dapat dikembangkan menjadi beberapa permainan seperti membentuk rumah pasir, mencari kosakata dalam edible sand, dan permainan pengembangan motorik halus lainnya. Kami akan mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai kebutuhan latihan motorik halus anak saat pandemi dan pembuatan media permainan yang aman dan ramah lingkungan kepada setiap guru di sekolah disabilitas dan inklusi di seluruh Indonesia. Nantinya, para guru tersebut akan diberikan pelatihan selama 1 bulan untuk bisa mengembangkan kompetensi dalam konteks media permainan. Pelatihan akan dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama, selama 2 minggu, guru akan diberi pelatihan secara online. Hal ini sesuai dengan teori e-learning menggunakan metode ekspositori. Kemudian, pada tahap kedua, selama 1 minggu, guru akan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua anak Down syndrome. Dengan adanya gagasan dan inovasi ini, kami berharap bisa bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas dan Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk mendukung gagasan kami.